gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Neneng dari rumah aja. Bersama saya nih dari sahabat lama kita, sahabat lama saya Mbak Tahida ya. Nama lengkapnya Sarida, Master Pendidikan ya, pendidikan Islam ya. Oke. Nah, kita nih di sesi ini di channelnya siapa ya, pokoknya di antara kita berdua lah. Nah, kita nih di sesi ini kita mau bahas tentang khusus mengenai BK, bimbingan konseling di lembaga pendidikan. Kenapa sih anak-anak gitu ya, kalian murid-murid pada serem kalau masuk BK? Nah, gitu teh. Coba emang masa kan bu gurunya cantik begini, masa serem sih? Emang galak apa teh? Iya. Mungkin kalau menurut mereka galak barangkali ya. Kalau untuk pertemuan pertama, pertemuan pertama karena Gitu. mungkin mereka anggap galak. Saya juga pernah tanya ke anak-anak, Hmm. Hmm. hmm, kenapa sih menurut kalian kok teman-teman pada takut sama guru BK? Iya Bu, kan waktu kita zaman SD itu udah dikasih tahu gitu. Jadi zaman SD itu udah ada isu-isu hoax Citra ya, membangun citra guru dari dulu berarti. ada citra buruk tentang guru BK itu galak kayak gitu. Nah, begitu masuk ke MTS itu melekat, image itu melekat. Padahal mereka Oke. belum kenal dengan saya, tapi sudah menganggap guru BK itu galak. Kemudian saya tanya balik, memang waktu zaman SD ada guru BK? Nggak ada. Ternyata di zaman SD nggak ada guru BK, tapi sudah berkembang nanti begitu MTS, SMP ada guru BK loh, guru BK galak. Nah itu, image itu yang berkembang di anak-anak saat mereka di akhir-akhir sekolah dasar. Jadi begitu masuk ke dunia SMP, MTS, image itu masih melekat. Jadi begitu bertemu dengan guru BK, mereka sudah langsung takut. Tapi begitu sudah mengenal saya sebagai guru BK-nya gitu. Saya tanya lagi, Tapi terus rata-rata kayak Teh Ida kan, guru BK nggak ada yang serem-serem ya, kayaknya. Cantik-cantik kayaknya, cakep-cakep, bapak-bapaknya ganteng-ganteng. Nggak sih? ya mungkin kalau menurut saya ya nggak serem ya, karena saya sudah kenal mereka semua gitu. Mungkin Iya, kalau untuk iya. orang-orang baru yang baru kenal, karena mereka itu sekali lagi anak kelas 7 kan adaptasi dengan sekolah baru, jadi mereka harus mengenal banyak guru yang biasa di SD itu kan satu gurunya guru kelas, begitu Iya. naik ke kelas 7 itu masing-masing mata pelajaran, masing-masing guru, plus lagi guru BK yang katanya galak. Nah, terus juga memang di beberapa sekolah itu ada BK difungsikan sebagai hakim seperti itu atau memberikan hukuman. Nah, itu yang membuat citra BK juga Image-nya makin menjadi kuat ya. makin kuat. Jadi terkesan horornya itu semakin Hmm. makin jadi. Nah, itu padahal kalaulah BK difungsikan dengan sebenarnya tentu tidak akan jadi horor untuk anak-anak. Justru kejadian-kejadian yang belakangan pernah kita dengar, ada kejadian di satu sekolah tertentu yang sampai anaknya melakukan eksekusi yang berbahaya itu bisa jadi tidak akan terjadi gitu. Kalaulah Iya. memang BK itu difungsikan sesuai. Ya artinya nggak hanya soal hakim, walaupun mungkin hakim juga bagus juga ada fungsi itunya kali ya Teh untuk beberapa kasus kali ya. Tapi kalau memang untuk pelanggaran menjadi hakim memang bukan Oh enggak posnya, ya. Oke. bukan. Berarti Karena salah memang dong, salah sangka ya. ya, jadi memang bimbingan konseling itu memang ya membimbing dan mengkonseling. Jadi Oke. membimbing mereka untuk menemukan apa yang menjadi potensi baik, kemudian konseling membantu mereka untuk mencarikan solusi dari permasalahan. Jadi kan poinnya itu. Nah, Oke. kalau memang ini difungsikan dengan semestinya,
akan lebih maksimal sebenarnya di lapangan. Okay, tapi kan sebenarnya di lapangan kadang ada yang kalau pas ada anak melanggar ke BK gitu, anak lompat pagar ke BK. Tapi emang bener sih ke BK, terus sama BK disuruh dihukum. Itu yang akhirnya ya jadi apa follow up-nya ya, follow up-nya ya. Mungkin yang kadang-kadang suka menambah image ya kan. Nah terus gini, berarti anak-anak kita, hai guys ya, kalian murid-murid ibu, murid-murid Bu Sarida ya, kalian dan juga murid-murid seluruh dunia, seluruh Indonesia, kalian jangan takut ya. Kalau kamu punya masalah masalah apa saja gitu, baik tentang belajar, tentang apa, datang aja ke guru BK. Coba lihat ya kan, gurunya begitu ramah, cantik, ya baik hati lagi gitu. Dia mungkin lebih memperhatikan kalian daripada anak-anaknya sendiri. Itu saking all out-nya. terus jadi kalau punya hal yang apa ya antara temen kan gitu ya, masalah-masalah ya Teh ya. Coba Teh gimana? Coba sharing dong, maksudnya kadang-kadang ada kasus yang paling sering ya, yang paling sering tuh kayak apa, teman-teman ngegeng misalnya. Oh, yang worst-nya, yang paling buruk tuh kayak gimana, terus kalian harus bagaimana gitu biar murid-murid kita ini yang nonton, nah mereka bisa mengambil pelajarannya dan tidak perlu takut gitu misalnya ada apa-apa. Jadi memang pernah ada satu permasalahan itu biasa di anak-anak itu bullying ya, perundungan. Masalah perundungan itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu masih ada, baik di kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9. Nah, untuk materi bullying, perundungan ini memang itu yang mungkin bagi guru bimbingan dan konseling tuh butuh penekanan banget, karena kadang anak-anak itu suka nggak mau cerita kalau memang mereka menjadi korban itu. Nah, kalau saya pribadi untuk menjaring informasi yang mereka tutup-tutupi ini, saya memanfaatkan gadget. Jadi mereka saya minta untuk curhat melalui gadget mereka. Kadang kan mereka kalau untuk datang langsung ke ruang BK itu jadi apa? Mereka itu kadang suka ditanya di kelas, tadi dari ruang BK ya, ngapain? Ya kayak gitu, seperti itulah. Nah, karena kejadian itu tuh kadang suka bikin mereka udahlah nggak usah cerita. Akhirnya mereka tidak datang ke ruang BK untuk menceritakan permasalahan, padahal mereka menjadi korban. Dan kalaulah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu masih terus terjadi, bisa jadi nantinya akan timbul depresi atau stres. Nah, saya memanfaatkan gadget di tangan mereka untuk mereka bisa curhat lewat gadget. Jadi mereka curhat lewat gadget, apa yang terjadi, kemudian saya juga treatmentnya, layanannya, kalau bisa kopi darat atau langsung di ruang BK, Tapi kalau bisa langsung lewat gadget. Jadi itu untuk meminimalisir terjadinya pengulangan perundungan atau bullying terhadap mereka. Karena memang minimal gitu ya. Mereka mau terbuka. Iya, itu yang paling penting. Sebagaimana kayaknya masalah tentang bully itu tidak hanya di kita ya, tapi juga seluruh dunia. Dan itu kayaknya sekarang ini juga lagi naik juga kan dengan kasus yang di Amerika Serikat gitu. Ujung-ujungnya kan bully ini bisa ke rasial ya. Misalnya kita merasa diri kita cantik, terus lihat orang lebih jelek kan otomatis pada saat kita bangga terhadap itu, terus ingin menghina dia, itu juga termasuk kan Teh, termasuk rasial juga sebenarnya itu awalnya ya. Jadi awal bully itu kan karena lihat dia lemah gitu kan, atau mungkin dia bisa dimanfaatkan, dia merasa kuat, itu kan rasa perbedaan rasa itu gitu kan. Nah kalau misalnya ada yang merasa rendah diri atau merasa lebih kuat gitu ya, itu sebenarnya wajar nggak sih, di tingkat mana sih mereka wajar gitu loh buat para remaja ini? Maksudnya wajar kamu tuh bangga sama dirimu tuh sampai di tingkat mana gitu. Jadi supaya nggak sampai kepada
Kalau bully kan udah prakteknya juga kan, udah dirinya ngerasa terus praktek lagi gitu kan. Iya. Jadi kalau bullying itu ada perasaan terintimidasi dari Itu si korbannya ya. korban. Jadi ada perasaan terintimidasi. Kemudian saat remaja merasa saya kuat, saya pintar, saya cerdas, saya cantik, saya berprestasi, itu memang perlu. Dengan dia mengakui hal-hal positif yang ada pada dirinya sendiri, itu akan membangun rasa kepercayaan diri. Tapi bukan serta-merta hal itu menjadi dia menjadi arogan, bukan menjadi alasan dia menjadi superior terhadap orang lain, kemudian melakukan tindakan negatif. Nah, hal itu harus diimbangi dengan sikap toleransi, berbagi, tolong menolong. Jadi memang perlu untuk setiap remaja itu memahami apa prestasi saya, karena itu memang harus supaya muncul sikap percaya diri. Kalau dalam bahasa psikologinya nanti dari sini tuh akan muncul self esteem, artinya menghargai diri sendiri. Dia merasa dirinya itu berharga ya, berharga, punya prestasi ini, mampu ini, seperti itu. Justru malah kalau mereka tidak bisa mengidentifikasi prestasi, itu malah bahaya. Nantinya dia akan mikir, merasa, oh, saya nggak bisa apa-apa, saya tidak bermakna. Nah, itu malah bahaya. Justru memang usia remaja ini mereka harus mengeksplor apa yang menjadi potensi dari prestasinya apa, sehingga akan meningkatkan self esteem atau penghargaan terhadap diri sendiri. Harus diimbangi dengan sikap toleransi, bersahabat, seperti itu. Nah, itulah tugas kita sebagai orang tua dan guru untuk tetap membawa mereka pada koridor-koridor yang semestinya, supaya mereka bisa bertumbuh, berkembang menjadi remaja yang bermental sehat, seperti itu. Ya, betul. Oke, jadi nah sekarang nih kalau misalnya gimana sih caranya nih remaja ini mengenali potensinya gitu. Maksudnya kan kalau saya cenderung sukanya apa gitu, bisa dari kesukaan atau dari apa yang sudah nampak gitu. Kan kadang-kadang ada ya yang ibaratnya belum ke explore di mana-mana nih gitu. Di sini jelek, sini jelek, sini jelek, sini jelek gitu. Nanti tuh explore udah 40 tahun baru gitu. Gitu kan ada teh. Sampai telat kali ya. Ya memang kapan untuk bisa kita mengeksplor? Hari ini pun kita sudah bisa mengidentifikasi, karena memang kan kehidupan dimulai dari 0 tahun, dari lahir itu udah mulai ada kehidupan gitu. Nah, prestasi-prestasi itu tidak hanya yang kemudian dapat piala, dapat piagam, tidak hanya itu, tapi ada kemampuan-kemampuan yang sudah dia capai. Misal waktu kalau di prestasi akademik zaman dia TK, zaman TK